Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di AirPods Ramapati Podcast edisi Pojok UMKM. Dan kali ini saya kembali bersama dengan narasumber hebat yang datangnya dari Poklaksar di Kelurahan Panggung Rejo. Saya Lia Hidayat akan ngobrol dengan banyak inspirasi yang semoga bisa kita dapatkan. Kali ini produknya disukai mulai dari anak kecil ya sampai orang dewasa pun kalau pas makan nggak pakai ini sih kayaknya ada yang kurang gitu biasanya. Langsung saja kita ngobrol di Pojok UMKM episode ke-26 bersama dengan Ibu Eka. Assalamualaikum Bu Eka. Waalaikumsalam. Bu Eka makasih ya sudah datang ke Ramapati, sudah memperkenalkan kerupuk ikan gitu. Bener ya kerupuk ikan asli gitu. Tak kira tulisannya kerupuk ikan asli Pasuruan gitu. Kalau Pasuruan kan memang banyak. Ada ya Bu Eka ya kerupuk ikan palsu gitu, enggak ya? Kalau palsu berarti dari parasit, bukan bukan dari ikannya asli. Ikannya Iya. ya? Oh oke. Nah ini produknya adalah kerupuk ikan atau yang biasanya terkenalnya adalah kerupuk panggung ya Bu ya. Kerupuk panggung. Ini mungkin kalau dari sekitar udah kelihatan. Lihat di biasanya kan ada tuh kerupuk ikan yang dititipkan di warung. Itu udah kelihatan, oh ini kalau putih begini biasanya memang kerupuk panggung. Ciri khas memang. Iya hafalnya gitu. Dan rasanya pun juga beda sama kerupuk lainnya. Jadi Bu Eka mulai kapan nih akhirnya bikin UMKM mengelola kerupuk ikan ini? Kalau untuk pengelolaannya sendiri kan belum seberapa luas ini. Dulu kan masih bikinnya sedikit-sedikit. Itu mulai tahun 2002. 2002? Ya. Wah, udah lama dong. Iya. Ini turun-temurun tuh atau gimana? Belum turun-temurun sih, masih dipegang sendiri sama ibu. Oh, enggak jadi awalnya memang ibu ya? Iya, awalnya memang dari ibu. Awalnya memang ibu suka bikin kerupuk. Iya. Pertama itu inspirasinya itu buat oleh-oleh untuk lebaran mudik. Terus ibu itu bikin, nggak taunya ada tetangga yang mau nyoba gitu loh, digoreng, buat camilan sendiri. Nggak taunya kok rasanya enak. Akhirnya ketagihan beli gitu. Akhirnya ibu terus bikinnya itu kira-kira 1 bulan buat camilan sendiri. Ntar ada tetangga yang beli gitu ya. Akhirnya terus sampai sekarang. Berarti memang tangan ibu nih ya yang membuat kerupuk sampai tetangga akhirnya doyan dan meluas gitu sekarang. Oh, sekarang mundurnya ke jenengan ya Bu Eka ya? Iya, tapi enggak 100% sih tampil ke produksi, kan masih ada ibu. Cuman bantu-bantu aja lah. Ibu ini chef utama sih kayaknya. Iya. Kaki utamanya ibu ya. Oke, dari tahun 2002. 2002. Iya. Oke, sampai di tahun kesekian ini udah lama banget dong. Lama banget. Tapi waktu sampai terkenal ke DDS ini ya baru-baru ini mulai dapat izin juga kan ada yang ngajak, ada kelompok UMKM itu yang ngajak, itu baru mulai beredar agak luas. Oke. Dulu cuman pasar tradisional aja. Oh iya benar sih. Jadi dulu itu bahkan kemasannya ada yang lebih kecil ya mereka ya. Itu khusus untuk di pasar tradisional katanya. Nah, akhirnya bergabung ke UMKM ya, kelompok ya di Poklaksar itu tahun berapa? Mulai tahun baru-baru aja. Dapat 5 tahunan. Oh, dapat 5 tahunan ya dari sekarang ya. Oh, oke. Itu siapa yang ngajak, tetangga atau gimana nih Bu Eka? Tetangga yang ngajak. Waktu itu dipromosikan kelompok ini siapa aja yang produksi di kampung ini gitu. Terus ibu diajak, ya alhamdulillah bisa berkembang seperti ini. Tapi memang di Kelurahan Panggung Rejo banyak ya yang memproduksi begini juga. Iya banyak juga. Ya. Tapi itu produksinya itu bukan setiap hari. Cuman ntar ketika bulan puasa itu full ya. Tapi kalau Bu Eka, miliknya Bu Eka ini produksinya tiap hari? Iya, tiap hari. Wah, alhamdulillah. Jadi stoknya melimpah ya, nggak boleh takut kehabisan. Nah, nanti kita juga pengen tahu kira-kira keunggulan kerupuk ikan asli bernama Angga ini apa yang membedakan dari produk lainnya. Karena kan yang seperti dibilang tadi, ada juga tapi produksinya nggak setiap hari gitu ya Bu Eka ya. Tapi milik Bu Eka ini tiap hari produksi, otomatis di rumah banyak banget dong ya stoknya ya.
Ini juga akhirnya jalan, maksudnya pemasarannya udah di pusat oleh-oleh kah atau gimana? Kalau di pusat oleh-oleh sih masih belum, soalnya masih kita belum bikin barcode, masih proses istilahnya. Masih proses ya. Oke, ya. Dan mengenai perizinan, ini tuh sudah ada PIRT-nya, teman-teman. Terus ada sertifikat halalnya juga ya sudah. Jadi yang ditunggu tuh cuma dilengkapi sama barcode aja, biar bisa dititipkan di pusat oleh-oleh gitu ya. Wah, ini ngelihatnya udah renyah ini kayaknya sih, kriuk-kriuk pasti. Karena kan ada ya beberapa orang yang kalau makan itu harus ada kerupuk biasanya. Nggak bisa kalau nggak ada kriuk-kriuknya gitu. Iya, kurang nah, pas. Ini tuh buat Lia adalah apa namanya, khasnya Pasuruan gitu kan. Karena kan ya itu tadi segi rasanya beda ya kayak dengan kerupuk ikan yang lain gitu loh. Kerupuk panggung itu beda. Lia juga udah bisa membedakan ketika pas mau beli, kayaknya kerupuk panggung deh gitu. Jadi segi warnanya juga ya. Oke. Dan dari sebelum fokus di kerupuk pernah bikin usaha apa lagi nih Bu Eka? Nggak ada. Ibu memang fokus di kerupuk ya, bikin di kerupuk. Iya. Oh iya. Kenapa Bu? Sebelum terjun ke produksi kerupuk dulu ya buka-buka toko kecil-kecilan itu. Gitu. Tapi kan kalau Ibu sendiri itu ada resep turun-temurun bikin kerupuk ini? Enggak? Atau udah dari Ibu sendiri? Jadi resep asli Inspirasi. Ibu. Resep asli Ibu yang kayaknya memang tangan Ibu tuh kan kalau udah masak udah pasti enak ya. Sering kali kan gitu ya Bu ya. Jadi ini resepnya asli dari Ibu, kemudian sekarang masih terus berjalan gitu. Karena nggak gampang ya dari tahun 2002 sampai sekarang ini gitu. Yang kerasa banget ketika awal mula bikin sampai di tahun 2024 ini apa yang paling beda? Yang paling jenengan rasakan beda itu apa? Dari segi apa nih? Dari segi beredar luasnya maksudnya? Penjualannya. Penjualannya. Bisa jadi penjualannya atau mungkin harga bahan bakunya atau apa tuh yang kerasa paling beda? Yang lebih terasa itu ya meluas keluar produknya itu lebih sering gitu pemasarannya. Alhamdulillah. Iya. Jadi lebih luas ya sekarang ya. Oke. Atau mungkin jangan-jangan nih teman-teman yang di rumah, wah ini biasanya kerupuk yang aku makan setiap hari. Namanya kerupuk ikan asli Angga gitu. RA-nya apa maksudnya? RA itu ya Ready Angga maksudnya. Oh, Ready Angga. Oh, oke. Kirain nama saya Rizky Amani. RA Ready Angga. Oke. Dan ini diproduksi asli di Pasuruan ya. Ini produk UMKM-nya Kota Pasuruan. Kerupuk ikan asli Angga atau seringkali disebut kerupuk panggung gitu. Oke. Dan ini juga kalau kemasan begini nih isi berapa sih? Setengah kilo Ya Bu ya. Oke. Dan kalau misalnya ada yang pengen request, boleh nggak order yang langsung matangnya gitu? Enggak. Untuk selama ini nggak ada. Soalnya kita jual kan cuman mentahnya aja. Jadi nggak ada yang berani request, aku pengen yang mateng nggak ada. Soalnya sendiri aja. Soalnya sudah disibukkan dengan produksi tiap udah hari. Ribet sama bikin mentahnya gitu ya. Oke. Ya. Jadi kalau miliknya Bu Eka ini produksinya setiap hari nih teman-teman, dan size-nya per package begini adalah setengah kilo ya. Harganya berapa Bu Eka? 14 kalau setengah kilo. 14.000 ya. Ini mantep banget loh. Ini kalau lihat pegang tuh berat. Artinya dalamnya kayaknya isinya banyak gitu. Dan ini satu size aja, setengah kilo aja. Iya. Jadi kalau misalnya ada yang pengen beli 1 kilo, 2 kilo ya udah berarti berarti dapat 2 gitu ya? Kalau 1 kilo. Oke, kirain ada apa? Yang lebih besar lagi packingnya nggak ada. Ya? Oke. Oh, yang lebih kecil baru ada ya? Iya. Itu cuma di pasar tradisional. Di pasar tradisional. Oke, jadi kalau teman-teman juga sering kali belanja, itu ada size yang lebih kecil, kemudian ada kerupuk ikan asli Angga ini miliknya Bu Eka ini. Ini nanti kita bakal ngobrol lebih lanjut juga mengenai proses pembuatan kerupuk ikan Angga ini seperti apa. Kemudian Lia juga penasaran sih, ikan apa sih yang digunakan sebagai bahan baku kerupuk panggung ini. Nah, buat teman-teman yang juga baru tahu ada AirPods kita pojok UMKM, ataupun teman-teman pengen
bisa datang ke studio Ramapati seperti Bu Eka dan juga narasumber kemarin lainnya tuh, itu bisa juga teman-teman menghubungi Ramapati Pasuruan. Boleh dong Mas ikut pojok UMKM karena kebetulan punya UMKM yang sekarang sedang merintis. Itu silakan ya. Jadi nanti semoga setelah diseleksi, setelah dipertimbangkan apakah bisa ikut di podcast kita, itu bisa ya, bisa. Silakan hubungi di Ramapati Pasuruan. Proses pembuatan kerupuk ikan lebih tepatnya ya. Ini kayaknya nggak gampang sih, dan tadi juga sempat cerita juga, kebetulan memang di daerah Panggung itu kan banyak nih ya warga yang juga bikin kerupuk panggung begitu, karena menurut dia itu udah jadi ciri khas. Tapi miliknya Bu Eka ini adalah produksi setiap hari gitu, jadi ready selalu ya Bu Eka ya. Oke. Namanya juga ready Angga. Iya, jadi ready terus. Ready terus. Oke. Kita pengen tahu gimana sih proses pembuatan kerupuk ikan Angga ini, Bu Eka? Awal mulanya tuh gimana? Prosesnya itu kan terutama dari bahan bakunya itu kan ikan dulu. Kalau ikannya sudah ada, kita siapin bahan baku lainnya seperti penyedap atau tepung tapioka atau bawang yang lainnya itu bawang putih. Itu proses pembuatan dan awalnya. Dan ini pakai ikan apa? Pakai ikan lausan. Ikan lausan teman-teman ya. Oke. Kenapa sih harus pakai ikan lausan? Bisa nggak pakai ikan yang lain? Soalnya gitu, pernah coba ikan yang lain, karena ikan lausan kadang kan musiman gitu. Jadi pernah coba ikan yang lain itu rasanya itu gurihnya itu kurang mantep gitu loh. Kurang pas kalau di lidah. Dari ke ini ya, dari rasanya ya. Beda, udah beda. Udah beda. Itu kenapa akhirnya bikin pakai lausan terus. Lausan terus ya. Oke, ikan lausan namanya ya. Dan kendalanya apa nih ketika produksi gitu misalnya? Kalau pas rame-ramenya pesanan gitu. Pesanan itu terkadang terhalang dan terkendala oleh tepung tapioka. Tepung tapioka. Kenapa? Memang bukan sembarang tepung yang dipakai. Kalau tepung yang lainnya kan banyak. Tapi kalau buat kerupuk khas Panggung ini untuk yang lainnya itu biasanya kurang mateng gitu loh. Tengah-tengahnya itu biasanya ada putih-putihnya, itu berarti kurang mateng. Oh gitu. Nah, kan katanya kurang matang, berarti dari produksi gitu ya, diolah ini diapakan dulu nih sampai akhirnya yang katanya harusnya udah matang tuh. Itu diapakan? Dikukus kan ada jam-jamnya, ada berapa jam gitu kan. Kalau udah sampai jamnya biasanya kan dibelah dulu, dilihat dulu mateng apa enggak. Kalau masih mentah kan biasanya dikukus lagi. Itu sampai beberapa kali itu kalau pakai tepung yang lain itu biasanya enggak bisa. Gitu. Tetap kayak seperti itu. Gitu ya. Harus sampai berapa jam sih ketika proses pengukusan atau pembuatan? Kurang lebih setengah jam. Setengah jam aja. Dan dalam satu hari itu jadinya bisa produksi berapa kilo? Bukan kilo aja, kintalan. Udah kintal ya? Satu hari. Wow, minim 1 kintal. Minimal 1 kintal. Iya. Wow, luar biasa. Iya, alhamdulillah. Kalau dulu kalau kita flashback, kita inget di awal-awal bikin itu berapa pesanan? Dulu kan masih manual semua ya. Kalau ikan dulu masih diulek ya, istilah kasare. Paling enggak 15 kilo, 10 kilo sehari ya. Sehari. Sekarang udah sekintal. Alhamdulillah. Iya sih, karena peralatan juga yang bikin hemat waktu juga gitu. Berarti memang udah lengkap ya, milik jenengan ada mesin pengaduk. Kemudian di bentuknya bisa sama seragam gini, juga ada mesin pemotongnya juga berarti? Iya, ada mesin pemotong. Cuman untuk ibu masih belum punya mesin pemotong, masih manual. Oh, ini manual? Enggak, ini udah ada di sana orang yang punya mesin pemotong. Jadi kita bayar ongkos saja. Bayar ongkosnya ya. Semoga ya, barangkali kan ketika udah ngobrol gini, ada pihak-pihak yang lain gitu yang ya sudah ada nih buat mesin pemotong gitu. Semoga ya. Karena ya itu tadi ya, otomatis kan ada pengeluaran lagi untuk ongkos itu biaya lainnya. Tapi kalau udah punya sendiri, insya Allah produksinya mungkin lebih banyak dari itu ya.
Oke, 1 hari 1 kintal loh ya untuk produksi kerupuk ikan ini. Nah, kita juga pengen tahu apa namanya perbedaan dengan kerupuk lainnya. Kalau gitu keunggulan deh, keunggulan. Kenapa sih mereka di rumah tuh harus pilih ready angga daripada yang lain? Gini, kalau menurut selera kan beda-beda. Betul. Tapi yang utama itu biasanya banyak orang yang beli itu kerupuk ini tuh lebih gurih, lebih terasa gitu loh. Kayak yang lainnya itu biasa aja gitu. Tapi kalau kerupuk angga ini rasanya itu lebih mantap gitu loh, lebih gurih gitu. Banyak yang dengar seperti itu kalau aku mendengar di rumah yang beli-beli. Jadi itu yang membedakan. Jadi Bu Eka ini justru masukannya kemudian testimoninya itu memang dari pelanggan ya. Ya. Mereka lebih suka kerupuk ready angga ini karena lebih terasa ikannya gitu kali ya. Banyak yang bilang seperti itu. Lebih gurih katanya. Kadang kan yang ada yang bilang rasanya yang ini tuh lebih amis, nggak enak gitu. Ada ya. Ada juga bilangnya seperti itu. Kalau selera itu beda-beda, tergantung dari orangnya. Betul. Tapi banyak yang bilang seperti itu kalau beli di rumah. Aku pernah beli produk lain, tapi rasanya itu lebih amis. Kalau kerupuk angga ini enggak gitu, amisnya itu enggak ada, lebih gurih gitu. Lia jadi penasaran. Nanti deh kita comot ya. Nanti kita akan cicipi bener enggak nih yang katanya lebih gurih, kemudian enggak amis, terasa. Ikannya lebih kerasa tapi enggak amis. Wah, enak tuh kayaknya ya. Dan itu keunggulan ya, keunggulan yang juga dirasakan sama pembeli yang lain yang udah membuktikan sendiri gitu ya. Kemudian kendala produksi nggak ada ya? Mungkin cuma dari segi bahan baku gitu? Dari tepung tapioka aja. Tepung tapioka aja? Kalau kenaikan harga itu sudah pasti setiap tahun naik harganya. Dari bahan baku itu pasti naik setiap tahun. Tapi kendalanya itu kadang kosong stoknya tapioka itu. Justru yang sulit. Biasanya di momen-momen apa? Di momen-momen hari puasa Ramadan. Gitu. Kan produksinya lebih banyak. Jadi stoknya mungkin nggak bisa mencukupi gitu kan, produksinya juga di panggung itu kan banyak waktu bulan puasa aja, jadi nggak bisa memenuhi. Dan kalau jenengan pakai tepung tapioka yang lain nggak gagal ya. Jadi kendalanya dari segi bahan baku tepung aja ya Bu Eka ya. Dan otomatis kita dari ceritanya tadi nih Bu Eka dan juga Ibu ya yang ada di belakang layar sekarang. Nih beliau-beliau ini menjaga kualitas, kemudian menjaga rasa yang benar-benar original dari kerupuk ikan asli ini. Makanya kenapa kalau nggak ada tepung tapioka yang itu ya nggak pakai yang lain gitu ya. Karena nggak mau apa ya istilahnya itu buang-buang energi, buang-buang uang. Kemudian rasanya juga khawatir beda ya Bu Eka. Jadi buat teman-teman yang juga mungkin sekarang sedang merintis UMKM dengan produk apapun itu, nih berarti yang utama adalah jaga kualitas kan? Itu yang utama. Biar tetap bisa berkembang walaupun sedikit demi sedikit itu bisa meluas gitu loh. Tapi rasa dan kualitas tetap harus dijaga. Tetap harus dijaga tuh. Dari Bu Eka tuh bilang nggak apa-apa sedikit demi sedikit, tapi nanti lama-lama jadi bukit gitu kata peribahasa. Nah selesai lagi juga kan kita ngobrol mengenai tantangan dan juga keberhasilan Bu Eka dari awal membentuk UMKM ini sampai akhirnya di 2024 beliau masih bertahan ya. Kayaknya bukan hal yang mudah sih, dari tahun 2002 sampai 2024 sekian tahun itu pasti ada naik turunnya ya Bu Eka ya. Nah nanti kita akan cari tahu naik turunnya itu seperti apa biar kita bisa dapat inspirasinya juga. Teman-teman jangan lupa untuk like dulu, subscribe, dan juga silakan di komen di channel YouTube kita Ramapati Pasuruan. 2002 sampai 2024 bukan waktu yang singkat untuk menjalankan sebuah usaha gitu ya. Berarti memang kalau kita lihat Bu Eka dan juga siapapun yang udah membantu berjalannya usaha ini, mereka tahan banting nih. Ya, karena kan gak gampang pasti ya, ada naik turunnya ya Bu Eka ya. Dan itu kita pasti. pengen tahu dong, ada nggak sih
momen yang bikin capek gitu misalnya, atau bikin mau menyerah gitu untuk produksi kerupuk, ada nggak? Ada, waktu musim hujan, Waktu itu musim capek-capeknya. Oh iya, karena ini butuh dijemur ya? Iya, Oke. kadang kan musim hujan itu kan panas, bentar lagi Iya, mendung, gitu. kita keluarin lagi, kita rapikan lagi dalam rumah, itu yang bikin capek, kadang kita menyerah, alah produksi kayak gini terus tambah kesel gitu. Iya, betul. Keluar akhirnya ya, keluh kesah, udah capek gitu kan. Oh, dan ini loh, jadi kalau misalnya teman-teman ngelihatnya, wah ikan ini laris nih Bu Eka, apa bisa sukses sekarang, ternyata di balik itu ada perjalanan yang nggak gampang gitu ya. Jadi kendalanya di musim hujan gitu. Ada cerita pernah gagal produksi nggak Bu Eka? Ya waktu musim hujan juga, kalau gagal produksi kan dari penjemuran. Kalau penjemurannya nggak maksimal kan otomatis sama produksi kerupuknya kan juga gagal juga. Bisa hitam, bisa juga nggak bisa mekar. Jadi kan kita nggak bisa kekasihkan ke customer. Kan kasihan, kadang kita berikan sama orang-orang, kita goreng sendiri gitu. Entah itu berapa kintal, yang penting kita nggak ngasih ke customer yang jelek. Pernah sampai berapa kintal gitu? Pernah sampai 50 kilo pernah gagal itu gara-gara musim hujan. Tuh bayangin ya, 50 kilo bikin kerupuk ternyata gagal. Oke. Karena kalau kena air hujan itu kan bisa kayak apa ya, kayak udah bertahun-tahun nggak laku gitu loh, keluar jamur itu loh. Kemasannya gitu ya? Bukan di kemasannya, waktu dijemur di itu di kerupuknya ya. Oke. Kalau kena air hujan, jadi kita harus benar-benar hati-hati. Kalau udah kelihatan mendung, keburu-buru, udah buru-buru nggak bisa kena gerimis dikit ya. Oke. Wah, manja banget ya. Iya, manja banget. Orangnya aja bisa kena hujan. Iya, makanya kerupuknya dijaga sedemikian rupa gitu loh ya. Jadi memang kendalanya, apalagi kemarin-kemarin kan sempat panas, hujan lagi, panas gitu kan. Itu kasihan. Dan ini kabarnya juga Bu Eka produksinya masih, jadi kalau misalnya hujan atau apa itu dijemurnya di dalam ruangan dulu ya Bu Eka ya. Baru nanti kalau udah kelihatan terik gitu dikeluarin lagi. Nah semoga kedepannya itu pengennya ada oven ya. Biar bisa produksi lebih banyak. Pengennya ada peralatan yang lebih lengkap. Semoga kedepannya ya Bu Eka ya. Oke. Mohon doanya aja. Iya. Dan kalau pengalaman yang berhasil gitu atau bahagia apa tuh? Paling bahagia itu yang paling diinget deh. Paling bahagia itu ketika ada pesanan banyak melebihi kita biasanya produksi, kita bisa nyampe akhirnya bisa, itu yang bikin kita seneng. Pernah sampai seberapa banyak Bu Eka? Paling 1,5 kintal itu pernah. Harus kirim besok gitu. Kita kan jadi semangat ya. Betul. Harus bisa gitu. Tertantang ya. Seneng loh, maksudnya kalau ngeliat Bu Eka tuh kayak biasanya produknya 1 kintal ya maksimal sehari itu, tapi ternyata ada pesanan melebihi itu, beliau bukan menolak atau apa, tapi justru iya deh, ayo dikerjakan ayo, gitu ya. Ini buat produksi kita lebih maju. Kalau ngasih ke customer yang lebih baik kan otomatis customer itu puas. Betul. Jadi dia bisa pesan lagi, pesan ke sini aja, enak. Berapapun kintalannya kita bisa bisa dikerjakan, bisa diterima, iya. Gitu. Oke ya. Tuh catat ya, berapapun pesennya pasti bisa kok di Bu Eka ini. Iya, insya Allah. Kalau dikasih sehat. Amin, semoga ya. Iya. Tapi dengan produksi sebegitu banyaknya, berarti ada mempekerjakan orang juga di rumah? Iya, tapi saudara sendiri, saudara dari ibu. Masih belum mengambil tenaga kerja yang lain, masih cukup dengan keluarga aja. Masih cukup dengan keluarga aja. Tapi sekali lagi itu udah membantu perekonomian banget dong. Maksudnya kayak membuka lapangan pekerjaan meskipun untuk keluarga sendiri gitu ya. Oke. Dan itu di pengalaman manisnya gitu ya Bu Eka ya. Kemudian satu lagi, kalau sekarang ini kan udah sebegitu berkembang gitu ya. Ada nggak sih yang dirasakan dulu ya di awal mula bikin kerupuk ini sama sekarang? Itu perbedaan yang paling terasa apa sih? Penjualannya yang lebih terasa. Sekarang lebih luas ya? Iya, lebih luas. Ini juga dijual di online gitu nggak? Iya, biasanya yang jual online itu adik.
Oke. Kalau aku nggak pegang HP, adik aja yang pegang. Iya, ada bagiannya sendiri-sendiri ya. Oke. Dan ini ready setiap hari ya teman-teman di rumahnya Bu Eka di Panggung-Rejo ya. Iya, pasnya Kalimati, Kampung Kalimati. Kampung Kalimati. Iya. Oke, Kampung Kalimati. Tanya aja rumah Bu Eka gitu kali ya. Iya. Udah pada tahu ya. Iya. Jadi barangkali teman-teman yang pengen order juga, ini bisa langsung ke rumahnya Bu Eka yang ada di apa tadi Bu? Kampung Kalimati. Kampung Kalimati Iya. di Panggung-Rejo gitu. Kenapa Biasanya orang nyari itu bawa kemasannya atau stikernya yang dibawa. Oh iya. Soalnya kan banyak orang yang produksi, apalagi waktu bulan puasa. keliru ya. Pernah dulu pengalaman ada orang nyariin, loh kenapa sampai bawa stikernya gitu? Pernah Bu, dulu beli dari kampung sana, ditunjukin produk lain, tak coba, tapi kok gak enak, jadi aku bawa ini aja gitu. Saking cintanya ya. Ya bener juga sih. Daripada nanti keliru, karena kan di sana juga banyak yang jualan produk serupa gitu. Serupa tapi tak sama sih. Makanya bawa stikernya ya. Oke, jadi kalau di sini teman-teman bisa lihat tuh udah lengkap sih, ada perizinan, kemudian ada sertifikasi halalnya juga, terus juga ada komposisinya juga. Di sini ada kerupuk ikan asli Angga gitu ya. Jadi pilihnya yang Angga, RA katanya ya, Ready Angga. Oke. Dan kita beralih ke obrolan lain mengenai dulu kan sebelum ikut UMKM ya. Sebelum ikut UMKM berarti memang pemasarannya manual dong. Manual, bapak, Bapak yang keliling, Masya sampai Allah. ke desa-desa itu. Ya perjuangan kedua orang tua, Satu keluarga Iya. tuh saling dukung gitu iya, ya. biar bisa maju, bisa produksi terus. Awalnya itu antusias, gini aja wes, biar produksi terus. Bapak ae wes, yang keluar istilahnya kak sales lah. Yang Bapak menawarkan, ae yang wes, ngejualin. kan nggak kesel lah Pak, gak wes, be coba-coba. Masya Allah Bapak. Iya, dari situ perjuangannya kan kita tahu berarti memang benar-benar kepingin punya usaha gitu. Ya alhamdulillah sekarang tanpa sales sendiri Datang sudah sendiri ya. Masya alhamdulillah. Allah. Dan ini loh, jadi kalau misalnya ada yang sedang merintis, nggak mungkin bisa instan langsung rame pembeli, enggak ya. Iya. Butuh perjuangan Iya, ya Bu Eka. harus total berjuang. Harus total berjuang teman-teman ya. Pokoknya jangan sampai patah semangat lah. Kalau misalnya harus keluar rumah untuk menawarkan produknya, ya nggak apa-apa Iya, ya. memang harus itu. Memang harus ya. Perjuangan dari diri sendiri itu harus ada. Harus ada. Harus ada pengorbanan. Harus ada pengorbanan. Kalau misalnya pengen sukses seperti Bu Eka yang udah sekian tahun ya berjualan kerupuk panggung di tengah banyaknya pesaing juga, tapi masih bisa eksis dan lebih dicintai sama customernya. Ya udah itu tadi Bu Eka bilangnya harus ada berjuang lah dari diri sendiri juga ya Bu Iya. Eka. Oke. Ini sesi yang enak buat Lia, karena saya kan mencicipi, bener nggak yang kata customer tadi tuh miliknya Bu Eka tuh kerupuknya lebih kerasa, lebih gurih katanya Bu Eka ya. Terus kalau dikasih yang lain tuh nggak mau gitu. Ada yang kemarin katanya sempat dikasih produk lainnya, Iya. nggak seenak biasanya gitu Iya, ya. Nggak seenak milik Bu Eka nih kok ikan panggung sih, kerupuk panggung ya, kerupuk panggung. Oke. Saya cicipi ya Bu Eka ya. Oke. Tuh, ini sebenarnya harus ada nasi hangat, kemudian ada sambalnya juga ya. Lia banyak requestnya ya. Wah, tapi memang biasanya paling enak dimakan pakai apa sih kalau dicemil gini aja? Kalau di rumah nggak pakai apa-apa, cemilan kerupuk aja enak. Cuman gini aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman bisa dengar sendiri ya, kriuk-kriuknya. Maksudnya ini dari tadi kan kita taruh luar begini ya, khawatirnya kayak ayam atau apa, ini enggak sih. Oke. Dan boleh tahu nggak
tips biar menggoreng kerupuk ini supaya berhasil mekar begini tuh gimana sih sebenarnya Bu? Kan ada tuh yang biasanya goreng kerupuk tapi gagal ketika proses penggorengannya gitu. Kalau kerupuk ini gimana? Kalau kerupuk panggung ini ciri khasnya minyaknya jangan terlalu panas. Oh, oke. Kalau udah panas kecilin apinya aja. Sudah gitu aja intinya. Kadang kan orang nggak bisa terus dibesarin terus apinya, kadang gosong tapi nggak mekar. Jadi gorengnya penggorengannya dipanaskan dulu. Minyaknya dipanaskan dulu, habis panas itu kecilin aja sudah. Oh, oke, dikecilin aja. Nggak bisa kena panas banget ya. Panas banget iya. Akhirnya jadi mekar gini. Gede-gede loh, serius. Tuh. Iya sih, lebih gurih. Dan satu lagi nggak amis ternyata. Karena Lia tuh nggak sebegitu suka ikan. Oh iya. Jadi kalau amis tuh kan kadang terasa. Kalau orang nggak suka amis biasanya gitu. Ini enggak sih enggak. Enak. Kurang sambalnya nih. Oke. Iya sih bener sih. Dan di sini sudah ada tulisannya harap dijemur terlebih dahulu gitu. Iya. Ngaruhnya ke apa biasanya? Ke mekarnya kalau nggak dijemur. Oh, kalau nggak dijemur. Nah, tapi kalau awal produksi nggak usah dijemur nggak apa-apa. Takutnya orang kan masih ditaruh dulu di rumah sampai 1 minggu itu baru kan makanya dikasih di tulisan dijemur dahulu. Oh, jadi kalau misalnya teman-teman beli kemudian nggak langsung digoreng ya disimpan dulu atau apa? Kalau mau goreng dijemur aja dulu. Jangan lama-lama. Yang penting hangat gitu aja kerupuk udah digoreng. Nggak perlu seharian ya? Nggak perlu. Lama banget mau makan kerupuknya. Oke. Iya bener, enak ya. Keterusan nih. Ngomongin soal modal deh, WK. Dulu tuh 2002 modalnya berapa sih bikin akhirnya? Ayo deh bikin produksi lebih banyak. Dulu masih manual. Berapa Bu ya? Tanya dulu di belakang layar soalnya aku juga nggak ikut dulu. Karena Ibu chef utamanya gitu. Berapa nih awal mula modalnya Bu? Dulu awal kali produksi 100.000 rupiah. Itu untuk berapa kilo Bu? Itu pun Untuk untuk 11 kilo. 11 sampai 15 kilo ya. Oh, 100.000 rupiah dulu ya. Dan sebenarnya tuh semangatnya Bu Eka dan juga Ibu sendiri tuh luar biasa karena masih manual juga ya. Dulu masih manual. Masih manual, ikannya aja diulek. Ikannya aja diulek. Oh iya. Dan sampai berapa kilo tuh ngulek ikan gitu. Perjuangan ya. Tapi sekarang udah pakai mesin gitu. Iya. Pakai mesin sendiri untuk penghalus ikannya. Kan dihalusin dulu ikannya sendiri, bawangnya sendiri, kan gitu dihalusin dulu. Enak loh. Oke. Modalnya 100.000 rupiah. Iya. Rata-rata penghasilan sekarang berapa? Penghasilan bersih atau kotor? Bersih deh. Bersih. Kalau bersih aku nggak tahu, tanya sama ibu aja soalnya. Oke, ternyata masalah seperti itu. Masih di ibu ya. Berapa rata-rata bersihnya? Rata-rata aja Bu. Dalam 1 bulan gitu misalnya. 1 bulan sekali produksi nanti. Kenapa? Cuman satu kali produksi terima hasil sekian gitu aja ibu tahu. Kalau 1 bulan masih belum. Oh iya. Soalnya kalau langsung dipakai. Sekali produksi tuh berapa? Kalau sekali produksi tuh? Modalnya 100. Kalau modalnya 100.000, bersih 150. bersihnya 150.000. Iya. Oke, jadi bisa diperkirakan sendiri ya, pemirsa ya. Gimana produksi setiap hari dengan maksimal 1 kuintal. Iya. Oke, tapi alhamdulillah ya. Iya. Dan dibanding dulu sama sekarang, alhamdulillah sekarang alhamdulillah banget, iya. Luar biasa sih. Oh iya, ini enak. Enaknya bukan karena ya cuman sekedar kerupuk, enggak, tapi rasa ikannya ada. Dan satu lagi yang Lia sana tuh nggak amis, yang seperti Bu Eka bilang memang karena kalau Lia kan nggak seberapa ini ke ikan ya. Jadi kalau ada amis dikit tuh pasti kerasa. Ini enggak sih, nggak ada amisnya Bu Eka ya. Betul sih, kerasa gurihnya. Ada rasa ikannya, tapi buat yang nggak suka ikan nggak perlu khawatir gitu. Masih bisa diterima betul, oleh lidah. Iya, karena ibu saya tuh juga gitu Bu, nggak sebegitu suka ikan gitu. Tapi kalau kerupuk panggung kayak gini rasanya enak. Suka pasti.
Alhamdulillah. Oke. Makanya kenapa banyak customer yang nggak mau pindah ke lain hati, pengennya di Bu Eka aja ya. Nah, ada strategi khusus nggak kalau misalnya ternyata penjualan tuh nggak serame seperti biasanya gitu Bu Eka? Strategi khususnya nggak ada sih, cuman kalau memang nggak seberapa lama seperti biasanya ya kita cuman bikinnya itu memang harus biasanya tiap hari kita lihat stok dulu, kalau bisa dikirim customer sekian kintal istirahat dulu aja gitu strateginya, biar badan kita kan juga terus capek, nggak diforsir bikin kerupuk terus gitu ya. Dan pernah terkirim atau ada yang pesen sampai mana nih? Kerupuk ini udah sejauh mana? Untuk pengiriman setiap harinya paling sampai Pandaan. Itu setiap hari yang itu dikirim. Setiap hari ya? Iya. Untuk buat oleh-oleh itu kadang sampai ke Jakarta, Bali, Kalimantan pernah juga. Oh, sampai di Palu ya? Iya. Oke, jadi kerupuk ini tuh udah lebih jauh daripada saya. Sampai Bali, sampai Jakarta, sampai Palu. Jadi oleh-oleh Kota Pasuruan. Oke, enak sih. Kemudian juga kayak sekali lagi itu makanan segala usia gitu loh. Biasanya anak kecil juga suka kan kerupuk ya. Iya. Terus gurihnya itu loh rasanya juga enak. Kemudian juga di segala kalangan pasti masuk ini sih. Kerupuk panggung asli Kota Pasuruan ya. Oke, dan pemasarannya kalau dirasa sekarang itu jauh lebih berkembang sekarang ya daripada dulu ya. Iya. Ini juga dijual online tapi melalui apa? Facebook atau pemesanan via WhatsApp aja? Iya, lihat WA aja. Lewat WA aja. Oke, nanti kita akan kasih kontaknya kalau misalnya teman-teman pengen pesen langsung belinya di Bu Eka. Jadi bukan hanya kerupuk panggung aja nih ternyata Bu Eka produksinya, tapi beliau juga memproduksi rengginang udang. Cuman memang lebih dulunya adalah kerupuk panggung gitu. Betul ada rengginang udang ya yang produksi? Iya. Oke. Stoknya juga selalu ready. Selalu ready. Saya penasaran sih rasanya. Enak sih, enak-enak. Maksudnya kerupuknya aja enak gitu ya. Dan ini juga sama, kemasannya juga sama seperti ini ya? Sama. Mentahnya Mentah aja ya? Iya. Oke, jadi teman-teman bisa order kerupuk panggung atau rengginang udang milik Bu Eka yang beliau produksi setiap harinya ready gitu ya. Di sesi penutup ini Bu Eka, ada nggak sih harapan ke depan untuk kerupuk panggung, kerupuk ikan asli Angga ini apa? Harapan kedepannya bisa meluas, bisa produksinya itu bisa modern semua biar bisa lebih higienis, gitu. Ya mudah-mudahan aja kedepannya lebih meluas merata lagi ke Indonesia itu juga alhamdulillah. Seluruh wilayah Indonesia ya. Iya. Ini loh kerupuk asli Kota Pasuruan, wah seneng banget. Pakai mereknya RA. Angga. Oke, iya. Semoga ya, maksudnya kayak Bu Eka dan juga sang ibu ini berharap dari segi peralatan lebih modern gitu, supaya beliau bisa memproduksi lebih banyak lagi dan higienis, dan itu tadi sih mungkin hemat waktu juga gitu ya. Kalau pakai apa namanya peralatan-peralatan yang memang modern gitu, yang udah canggih. Iya. Gitu ya. Oke, sekarang seperti yang diceritakan tadi masih pakai ada yang manual, mesin pemotong, ada biaya lainnya akhirnya gitu ya, masih pakai manual juga gitu. Semoga sehat terus, panjang umur, biar bisa berkembang terus. Mohon gitu, doanya aja. Amin. Kemudian untuk yang di rumah yang sekarang lagi merintis usaha gitu, apa pesan jenengan karena sudah bertahun-tahun ada di posisi ini? Pesannya cuma satu aja, jangan berhenti berjuang. Turun naiknya usaha itu pasti ada, cuman kita harus bangkit lagi dan bangkit lagi. Itu aja. Terus berjuang dan berjuang. Itu berjuang. Harapan ke depan. Itu ya teman-teman, karena iya sih, maksudnya 2002 sampai 2024 udah
berapa puluh tahun tuh, maksudnya 10 tahun lebih ya. Mm-mm. Dan otomatis juga yang diharapkan Bu Eka ini nggak main-main dong, pengen lebih berkembang segala macam. Perjuangannya pun juga nggak gampang gitu. Dan semoga teman-teman yang di rumah bisa mendapatkan itu ya, nggak pantang menyerah. Menyerah, Iya, gitu. apalagi setiap tahun kan pasti ada saingan lebih Iya, banyak betul sih, gitu. Nah kalau udah menghadapi pesaing gitu gimana kalau Bu Eka? Kita konsisten sama rasa aja. Konsisten sama Kualitas jangan pernah diturunkan. itu yang utama. Oke. Kalau berkembangnya produksi itu kan tergantung dari yang maha kuasa ya. Yang penting kita harus tetap berjuang dan menjaga kualitas, itu aja prinsipnya. Jaga kualitas ya, teman-teman yang sekarang lagi merintis usaha, jaga kualitas. Pasti nanti bakal datang customer yang juga setia gitu. Iya. Kalau kualitasnya udah top. Iya, itu pasti. Iya sih. Kemudian ada siapa saja sih yang mendukung jenengan sampai sejauh ini bisa berkembang gitu? Yang mendukung cuma dari keluarga aja untuk sementara. Dari keluarga aja ya. Oke. Kemudian ada nggak yang pengen diucapkan terima kasih mungkin dari pihak-pihak siapa saja yang sudah turut membantu gitu? Yang utama kita ucapkan terima kasih sama yang maha kuasa ya. Itu yang utama. Terus yang kedua buat Dinas Perikanan yang selama ini bisa membantu ibu produksi sampai sekian meluasnya. Ibu udah diundang ke dinas-dinas yang lain, itu juga dari Dinas Perikanan. Saya beserta ibu dan keluarga juga mengucapkan banyak-banyak terima kasih dari Dinas Perikanan yang ikut berkembang, memperkembangkan produksi ibu saya. Oke, jadi ibu itu sering ikut pelatihan-pelatihan gitu. Tadi sempat tanya, Bu dari dinas mana aja? Banyak Mbak. Jadi ibu yang ikut pelatihan-pelatihan tuh ibu ya, dan dari banyak dinas sih sepertinya ya, terutama Dinas Perikanan gitu ya, Bu Eka ya. Oke, nah ini untuk informasi yang ingin mendapatkan produk kerupuk ikan asli Angga ataupun rengginang udang milik Bu Eka ya, itu langsung datang ke rumah ya. Iya. Di lebih pastinya. Kampung Kalimati, Kelurahan Pangungrejo, Kampung Kalimati. Nanti kalau misalnya mau nanya gitu, rumahnya Bu Eka gitu. Iya. Kerupuk ikan Angga gitu. Itu aja bisa. Soalnya di depan rumah itu kan udah dipasangin banner, jadi gampang nyariin. Lebih gampang ya. Iya. Siap. Itu deh. Buat yang pengen beli atau apa, langsung ke Kampung Kalimati, Kelurahan Pangungrejo, langsung aja rumah Bu Eka, kerupuk ikan Angga gitu. Bu Eka terima kasih banyak ya. Sama-sama. Sudah mampir, sudah memperkenalkan ini. Iya. Ibu juga terima kasih. Kami juga ucapkan terima kasih kamu udah diundang ke sini. Mudah-mudahan Ramapati lebih berkembang lagi, lebih maju lagi. Sama-sama. Saya juga nggak sabar, semoga ke depannya kita bisa ketemu lagi. Amin. Tapi udah, Mbak, saya sudah pakai mesin canggih lah sekarang gitu. Ini di episode kali ini semoga banyak inspirasi yang bisa kita dapatkan. Pokoknya teman-teman yang sekarang lagi berjuang merintis usaha atau merintis UMKM, seperti yang Bu Eka bilang tadi, jaga kualitas, pantang menyerah, karena kesuksesan itu nggak datang secara tiba-tiba ya, tidak secara instan gitu ya. Nah, waktunya saya, Lia Hidayah, juga harus selesai menemani pemirsa nih di AirPods kita. Jangan lupa kalau misalnya punya UMKM, kemudian pengen dikenalin gitu di podcast kita, hubungi Ramapati ya. Semoga bisa ketemu dan bisa hadir di AirPods Pojok UMKM. Saya Lia Hidayah pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.